Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Suatu hari, di proyek Manhattan yang dipimpin oleh Oppenheimer, para ilmuwan yang menciptakan senjata nuklir pertama masih bereksperimen dengan unsur radioaktif. Amerika Serikat sudah menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, tapi para ilmuwan masih mencoba untuk menciptakan bom atom ketiga yang pada akhirnya tidak jadi dipakai karena Jepang sudah terlanjur menyerah. Awalnya diberi nama Rufus. Sebuah plutonium seberat 6 kg yang berbentuk seperti bola itu seharusnya menjadi bahan inti dari bom atom ketiga. Tetapi karena tidak jadi digunakan untuk bom atom, bola itu berubah dari alat penggunaan perang ke alat penelitian nuklir. Karena para ilmuwan masih banyak yang gak paham tentang cara kerja senjata nuklir dan bahan yang membentuknya. Rufus, seperti yang dikenal, akan segera mendapatkan julukan yang jauh lebih seram, yaitu The Demon Core atau inti iblis. Karena diam-diam, benda yang disimpan begitu saja di dalam laboratorium itu mencabut nyawa beberapa peneliti di sana. The Demon Core adalah sebuah bola yang terbuat dari plutonium dan gallium yang dibuat untuk menjadi core atau inti dari bom atom dan memiliki berat 6,2 kg serta diameter 89 mm. Plutonium pertama kali ditemukan pada 14 Desember 1940 oleh tim peneliti Amerika di Universitas California di Berkeley. Awalnya, para peneliti berencana mengirimkan hasil penelitian itu ke jurnal ilmiah Physical Review pada Maret 1941. Tapi, ketika diketahui bahwa plutonium itu bisa membelah diri dan dapat digunakan untuk pembuatan bom atom, makalah itu ditarik dan semua penelitian langsung berada di bawah naungan Proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia Amerika Serikat yang dipimpin oleh tokoh terkenal, Oppenheimer. Bom nuklir di Nagasaki memiliki inti yang sama seperti bom ketiga yang batal digunakan, sama-sama memiliki demon core di dalamnya. Bom atom itu membutuhkan pemicu agar plutonium bisa meledak, yang berarti jika didiamkan saja, tidak ada radiasi nuklir yang mungkin tercipta dari bola tersebut. Lapisan nikel yang menutupi bola itu juga dibuat untuk proteksi tambahan agar mencegah radiasi nuklir. Ledakan mengerikan di Hiroshima dan Nagasaki bisa terjadi ketika inti nuklir menjadi superkritis dengan menggunakan bahan peledak terarah. Superkritis atau biasa disebut massa kritis adalah istilah dalam fisika nuklir yang berarti jumlah material fisil terkecil yang diperlukan untuk reaksi nuklir berkelanjutan. Nah, buat yang bingung, jadi pada dasarnya adalah jika suatu objek mencapai massa kritis atau menjadi superkritis, sesuatu yang buruk akan terjadi, misalnya ledakan bom atom. Banyak bom yang dibuat cukup dekat dengan masa kritis sehingga lebih mudah untuk meledakannya, karena pastinya mereka tidak mungkin membuat bom atom yang susah untuk meledak. Sayangnya, ini membuat mereka lebih rentan terhadap kecelakaan. Dalam hal ini, Demon Core dirancang pada level 5% di bawah masa kritis. The Demon Core yang disebut-sebut adalah inti dari bom atom ketiga ini seharusnya dijatuhkan di Jepang juga. Tetapi setelah Jepang menyerah akibat serangan di Hiroshima dan Nagasaki, inti itu tidak jadi digunakan untuk bahan bom atom. Sebaliknya, para fisikawan yang bekerja di proyek Manhattan setelah perang memutuskan untuk menggunakan inti yang tersisa untuk mempelajari lebih lanjut tentang inti ini. Mereka melakukan eksperimen yang dinamakan eksperimen kritisitas yang berguna agar mereka bisa lebih paham tentang reaksi nuklir, desain senjata nuklir, dan lainnya. Yang sayangnya, penelitian ini malah merenggut nyawa beberapa fisikawan. Para fisikawan menyebut penelitian ini seperti menggelitik ekor naga yang tertidur. Ini karena fisikawan tahu bahwa jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa terbakar hidup-hidup oleh api radioaktif dari benda ini. Dan dalam waktu 2 tahun saja, penelitian ini merenggut nyawa beberapa fisikawan dengan cara yang hampir sama. Pada tanggal 21 Agustus 1945, fisikawan Harry Dahlian memulai eksperimen kritisitas pada bola plutonium sendirian. Yang jelas, ini melanggar protokol keselamatan. Satu-satunya orang yang menemani Dahlian adalah seorang security yang karena nggak paham apa-apa tentang fisika, jadinya dia hanya berjaga-jaga di ruangan dan berjarak sekitar 4 meter dari Dahlian. Pada saat itu, Dahlian meletakkan sebuah benda bernama bata karbida tungsten yang berfungsi untuk memantulkan radiasi yang dikeluarkan dari bola itu.
Dia mencoba untuk mencari tahu berapa banyak bata yang dibutuhkan untuk menyebabkan inti tersebut menjadi kritis. Semakin bola itu tertutup rapat sama bata, semakin banyak pantulan radiasi yang tercipta, dan hal ini menimbulkan radiasi nuklir yang mematikan. Saat itu, Dahlian menggunakan alat pengukur radiasi dan terlihat bahwa radiasinya sudah pada level super kritis. Jadinya, dia memutuskan untuk mengakhiri eksperimen. Jadi dengan hati-hati, dia mulai mengeluarkan bata terakhir, tetapi dia malah menjatuhkannya tepat di atas bola plutonium. Pas bata itu kena bola plutonium, radiasinya langsung naik ke level super kritis, dan pada saat itu juga muncul kilatan cahaya biru dan gelombang panas di sekitar laboratorium. Dahlian bereaksi cepat. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menyingkirkan benda itu dari atas bola plutonium hingga jatuh ke lantai. Pada saat itu, Dahlian menerima efek radiasi yang sangat fatal. Tangannya yang awalnya terasa kesemutan dan mati rasa dengan cepat menjadi terbakar parah lalu membengkak dan melepuh. 25 hari kemudian, Dahlian jatuh koma dan meninggal akibat keracunan radiasi parah. Foto ini diambil 9 hari kemudian setelah kecelakaan oleh staf medis. Adalah tangan Harry yang digunakan untuk menyingkirkan bata di atas bola plutonium. Harry Dahlian meninggal di usia 24 tahun dan menjadi korban pertama dari The Demon Core. Setahun kemudian, fisikawan Louis Slotin melanjutkan eksperimen kritisitas pada bola plutonium itu. Kali ini, dia mencoba mendekati batas yang jauh lebih ekstrim. Eksperimen yang dilakukan Slotin dinilai berbahaya karena Slotin melakukan eksperimennya secara kasar. Bahkan, atasannya Slotin memperingatkan Slotin bahwa ia akan meninggal dalam setahun jika terus melakukan eksperimen dengan cara seperti itu. Belajar dari pengalaman yang dialami Dahlian, Slotin gak pakai batu bata tungsten lagi untuk menutupi bola plutonium itu. Dia sekarang menutupinya pakai 2,5 logam berlapis berilium sebagai reflektor. Slotin paham jika bola itu sepenuhnya ketutup logam bisa menyebabkan radiasi nuklir yang mematikan. Jadi, dia menyelipkan obeng di antara logam tersebut untuk menciptakan ruang agar logam tidak sepenuhnya menutupi inti plutonium. Eksperimen berbahaya itu udah dilakuin Slotin berkali-kali sebelumnya, dan menurut laporan, hal inilah yang kemudian dikenal sebagai menggelitik ekor naga yang tertidur. Hari itu, tanggal 21 Mei 1946, dia lagi mencoba bereksperimen pada bola plutonium dengan menyelipkan obeng di antara logam penutup. Saat itu, Slotin disaksikan oleh 7 fisikawan lainnya untuk mencatat dan memahami hasil eksperimen. Kegiatan eksperimen itu padahal udah dilakuin dan berhasil di beberapa percobaan sebelumnya. Tetapi kali ini entah kenapa obeng yang dijadiin penyangga malah tergelincir dan membuat bola plutonium atau sang Demon Core tertutup rapat. Hal ini mengakibatkan kondisinya menjadi super kritis, menciptakan kilatan biru dan gelombang panas yang kejadiannya mirip kayak yang dialami sama Dahlian. Saat itu, Slotin langsung menyingkirkan logam tersebut dari bola plutonium. Tetapi hal itu sudah terlambat. Dia sudah terpapar radiasi nuklir tingkat tinggi yang mematikan. Di saat yang sama juga, ketujuh fisikawan lainnya langsung lari secepat mungkin. Tapi saat itu, Slotin masih sempat untuk berteriak kepada mereka untuk kembali dan melemparkan sebatang kapur. Slotin menyuruh mereka masing-masing untuk menandai dengan tepat di mana mereka berdiri pada saat terkena radiasinya. Hal ini bertujuan untuk menghitung berapa banyak radiasi yang baru saja diserap setiap orang dari tempat yang berbeda-beda dan memprediksi sisa umurnya berdasarkan banyaknya radiasi yang diserap. Menurut salah satu fisikawan yang ada di ruangan itu, kalimat pertama yang diucapkan Slotin saat kejadian adalah, "Well, that does it." 9 hari setelah kejadian, Louis Slotin dinyatakan meninggal dunia di usia 35 tahun di rumah sakit yang sama dengan Harry Dahlian dengan penyebab yang sama yaitu radiasi nuklir dan bahkan sempat dirawat oleh perawat yang sama. Pada saat itu, Slotin dinyatakan terpapar lebih dari 1000 rat radiasi dari neutron dan sinar gamma yang meledak dari Demon Core. Ini mungkin dosis radiasi tertinggi yang pernah masuk ke tubuh manusia pada saat itu. Sebagai perbandingan, 1 km dari titik pusat ledakan di Hiroshima, radiasinya kurang dari 500 rat atau cuma setengah dari apa yang diserap Slotin dalam kejadian itu. Sejak tahun 1945, sudah terjadi lebih dari 60 kecelakaan terkait dengan eksperimen kritisitas yang mengakibatkan sedikitnya 21 orang meninggal di berbagai fasilitas dan laboratorium di seluruh dunia. Kilatan cahaya biru yang sering terlihat pada saat kejadian menandakan adanya radiasi tingkat tinggi yang keluar dari Demon Core. Ketika menyerap radiasi itu, kita bisa mengalami berbagai masalah kesehatan, mulai dari mual, diare, melepuh, peradangan, gangguan kognitif,
hingga demam tinggi, kebingungan, dan paling parahnya meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, eksperimen untuk bola plutonium yang dilakukan menggunakan tangan kosong dilarang sepenuhnya. Para fisikawan merancang mesin kontrol jarak jauh untuk melakukan eksperimen semacam itu dengan semua personil berada pada jarak 1/4 mil. The Demon Core atau bola plutonium itu harusnya dijadwalkan bakal dipakai untuk uji coba nuklir di Bikini Atoll. Tetapi setelah kecelakaan Slotin, unsur radiasinya masih tinggi. Jadi, para fisikawan menunggu efek radiasinya menurun. Akan tetapi, beberapa laporan mengatakan bahwa bola itu dilelehkan dan didaur ulang menjadi inti baru atau The New Demon Core untuk penelitian selanjutnya. Oke, jadi itulah cerita tentang tragedi The Demon Core yang menewaskan 2 fisikawan. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung saya bikin video selanjutnya. Kalau kalian mau ada diskusi atau ngasih saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.